Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sahabat S3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahagia sekali ya kita bisa bertemu dalam kesempatan ini. Kali ini kita akan mencoba belajar tentang surat Al-Mulk atau yang kita kenal dengan surat Tabarok, yang artinya maha suci, maha tinggi, maha besar keberkahan Allah SWT. Surat Al-Mulk atau Tabarok ini dikenal juga dengan surat Munjiah, yang artinya memberi atau yang menjadi sebab diberinya keselamatan. Nah, surat Al-Mulk atau Tabarok ini terdiri dari 30 ayat, juz 29 atau surat ke-67, diturunkan di kota Mekah, makanya dikenal dengan surat Makkiyah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat yang pertama dari surat Al-Mulk atau Tabarok ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang mutlak. Ya. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, sekaligus Allah yang mengatur. Jadi seluk-beluk yang diciptakan oleh Allah, kemudian yang dikuasai oleh Allah, yang diatur oleh Allah, semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah, dan Allah maha mengetahui yang sedetil-detilnya. Nah, oleh karena itu Tabarok yang dari kata barokah atau berkat, bajikan yang lebih banyak. Jadi karena Allah yang menciptakan, ya, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah jugalah yang akan memberikan keberkahan, kebajikan yang diberikan kepada yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu langit dan bumi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi ini yang merupakan ciptaan Allah, yang dikuasai oleh Allah, ya, yang diatur oleh Allah, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dengan demikian Allah yang akan menurunkan keberkahannya itu kepada langit dan bumi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya sebenarnya surat Tabarok ini dalam berbagai wilayah dianjurkan untuk dibaca setiap malam. Kelak nanti di alam kubur bagi yang membacanya, surat At-Tabarok ini akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaan, apa sih berkah itu? Berkah itu kebajikan yang lebih banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai misal beginilah, kalau seseorang sedang memasak nasi, biasanya cukup untuk satu orang. Tetapi kalau berkahnya diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, maka nasi yang dimasak oleh seseorang itu bisa untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Itu berkah. Atau misalnya seseorang yang bekerja, nah dalam setiap detiknya menghasilkan
satu produk gitu ya. Misal ini, kalau Allah sudah turunkan keberkahannya, maka pekerjaan yang 1 menit saja bisa menghasilkan berbagai banyak produk. Nah, keberkahan Allah ini diturunkan oleh kita karena Allah yang mengetahui, yang mengatur, yang yang menguasai dalam genggaman Allah itu sementara. Bisa jadi orang yang tadinya miskin, kalau Allah berkehendak, maka orang itu bisa menjadi kaya. Dan sebaliknya, orang yang tadinya kaya, kalau Allah menghendaki miskin, maka orang itu juga bisa jadi miskin. Karena apa? Karena semua dalam kuasaan, ya kan? Allah SWT, dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ayat pertama. Kemudian yang kedua, pemirsa, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang kedua. Kira-kira temanya tentang tujuan hidup lah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi Allah itu yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Jadi disinilah kemudian ada ujian. Dan Allah ingin tahu siapa yang lebih baik amalnya. Nah, oleh karena itu pemirsa, sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah ujian. Nah, karena ujian, kemudian siapa yang bisa bertahan terhadap ujian yang diberikan oleh Allah SWT? Apa yang diharapkan? Tentunya siapa yang lebih baik amalnya. Bukan banyak loh ya, bukan banyak amalnya, karena bisa jadi yang sedikit itu lebih baik daripada yang banyak. Itu loh. Jadi siapa yang lebih baik amalnya, bukan banyak amalnya ya, lebih baik amalnya. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi yang namanya sesuatu yang hidup itu adalah sesuatu yang bergerak. Ya kan? Bisa bergerak, bisa menjalankan aktivitasnya, ada tandanya kehidupan. Dan hidup ini atau makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sesuai fungsi dan tujuannya. Termasuk kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk hidup, tentu ada tujuan dan fungsinya, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi. Kalau kita tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, maka itu artinya kita dinilai tidak hidup. Gambarannya seperti itu, pemirsa ya. Kemudian yang berikutnya, Allah yang menciptakan kematian, lalu kehidupan. Kenapa kematiannya didahulukan setelah kemudian kehidupan? Karena bisa jadi pengingat bahwa sesuatu yang mati itu bisa menjadi pengingat bagi yang hidup. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang ada di bumi dan di langit itu semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan, dan Allah yang mengatur. Jadi Allah tahu persis sedetil-detilnya tentang kehidupan ini. Oleh karena itu, hidup yang kita jalani ini tidak lebih merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan melihat siapa yang akan lebih baik amalnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.